Kaila, Kristi, izin, Cici, Dia, Dinda, absen ya, Diska, Erik, Felisa, Fitri, Intan, Farudisa, Absen Bu. Luisa, Absen Bu. Hafiz, Hadir Bu. Marfira, Hadir Bu. Natasha, Naila, Nurainun, Nurul, Rahma, ini ya, Ratu, Rodia, Sapa, Sonia, Ruth, Syabila, Widya, Jahira, hadir. Oke, sudah ya. Oke, sekarang buka buku kamu halaman 93. Di sana mengenai tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi, ya kan? Ayo dibuka dulu buku paketnya semua. Halaman 93 tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Ya, Ibu jelaskan sedikit mengenai tentang regulasi dan juga pelanggaran norma. Oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau bertanya, apa itu regulasi? Ayo, satu orang dulu. Ada yang pernah dengar arti regulasi? Ayo, paparkan nak. Regulasi adalah konsep-konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks yang disesuaikan dengan aturan. Oke, ada lagi yang bisa menambahkan jawaban teman kamu? Apa itu regulasi? Hah? Atau tidak pernah dengar arti regulasi? Iya, Sonia. Regulasi adalah perangkat aturan yang bertujuan untuk mengendalikan atau merupakan konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan perangkat aturan dan nilai. Oke, regulasi itu adalah peraturan yang berlaku di masyarakat, ya kan? Untuk mengetahui kewenangan suatu pemerintah. Itulah regulasi, ya kan? Kita sudah tahu apa itu regulasi. Sekarang tentang norma. Regulasi dan norma itu adalah mempunyai hubungan yang sangat penting di masyarakat. Ada yang pernah dengar arti norma? Apa itu norma? Hah? Ayo Adisma, apa itu norma? Norma adalah sebuah hukum tertinggi yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat. Oke, norma adalah hukum tertinggi ataupun peraturan yang ada di masyarakat dan kita harus ikut serta menjalankan norma tersebut, ya kan? Ada norma, ada juga pelanggaran norma. Seperti apa itu pelanggaran norma? Oke, di dalam norma ada 4 macam-macam norma. Yang pertama adalah norma kesopanan, yang kedua kesusilaan, yang ketiga hukum, yang keempat agama. Ya kan? Norma hukum adalah, siapa yang tahu? Sudah pernah kita bahas ini kan? Oke, Erik. Norma hukum yaitu suatu aturan yang bersumber dari undang-undang dasar, pasal-pasal ataupun konvensi. Oke. Norma hukum adalah suatu peraturan yang didasari oleh undang-undang, ya kan? Pasal-pasal yang harus dijalankan oleh masyarakat ataupun orang banyak. Seperti apa itu contoh dari norma hukum? Nah, korupsi, narkoba, ya kan? Ya kan? Apa lagi nak? Pembulian, kejahatan genosida. Apa itu kejahatan genosida? Oh, pernah mendengar? Belum. Kejahatan genosida itu merupakan contoh dari norma hukum. Apa? Gak pernah? Gak pernah, Bu. Kejahatan genosida itu adalah pembunuhan secara berantai ataupun secara besar-besaran, ya kan? Oke, yang selanjutnya adalah norma agama, norma yang bersumber dari Tuhan, ya kan? Seperti apa contohnya? Apa itu contoh dari norma agama? Rajin beribadah Yes, rajin beribadah, mempunyai
diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Lupa, ya kan? Lupa ingatan. Apa itu diskriminasi, Nak? Membeda-bedakan sesama manusia. Yes. Apa sanksi dari norma agama? Mendapatkan dosa. Ya kan? Hukumnya nanti di akhirat. Gampang ya? Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Berarti norma kesusilaan ini adalah suatu aturan yang bersumber dari hati nurani. Atau sanubari. Ya kan? Apa sanksinya, Nak? Dikucilkan. Yes, dikucilkan, dijauhi, ya kan? Dicemooh, ya kan? Apa contohnya dari norma kesusilaan itu? Mencuri, apa lagi? Hah? Membunuh? Itu tadi adalah norma. Yes. Apa itu? Suatu sanksi yang mengakibatkan seseorang merasa bersalah. Seperti apa itu contohnya? Hah? Berbohong kepada orang tua. Iya kan? Berbohong kepada guru. Itu juga merupakan contoh dari norma kesusilaan. Yes, benar sekali. Yang keempat adalah norma kesopanan. Berarti kalau sudah membahas tentang norma kesopanan adalah berlaku di masyarakat, ya kan? Sosial. Seperti apa contohnya? Sopan dalam berbicara, Bu. Yes. Ada yang lebih tua. Yes. Sopan dalam berpakaian. Yes. Wajib memiliki etika atau moral. Yes, mempunyai etika serta moral, ya kan? Menghargai orang yang lebih tua. Apalagi? Hah? Menaati setiap peraturan yang ada di sekolah, baik itu di cara berpakaian, cara berbicara kepada seorang guru, ya kan? Berbicara kepada sesama teman, ya kan? Teman sekelas, ya kan? Sama siapapun, ya kan? Itu merupakan dari contoh norma kesopanan. Oke? Sampai di sana ada yang ingin bertanya? Ada dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Ada yang kurang mengerti? Ayo. Dari apa yang sudah Ibu paparkan, ada yang tidak paham? Ada yang ingin bertanya? Oke, Arisma. Untuk apa dibuat sebuah norma itu? Oke, untuk apa dibuat suatu norma itu? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Hah? Nggak tahu? Untuk apa dibuat sebuah norma ataupun suatu peraturan? Hah? Dari situ bisa dijawabkan supaya setiap orang mempunyai tatanan hidup, ya kan? Supaya setiap orang mematuhi segala apapun yang sudah dibuat ataupun dimusyawarahkan di masyarakat. Ya kan? Setiap manusia harus mematuhi ataupun menjalankan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan lain? Hah? Atau Ibu yang bertanya sama kalian? Hah? Ayo, mengenai tentang norma dan regulasi tadi. Ayo, siapa lagi? Apa itu contoh dari regulasi? Hah? Coba dulu satu orang, siapa yang bisa memaparkan apa itu contoh dari regulasi? Tadi kan sudah dipaparkan apa itu pengertian regulasi. Sekarang Ibu minta kalian memberikan penjelasan dari contoh regulasi. Hah? Ayo, jangan kebanyakan diam, ya kan? Harus bisa lah dipaparkan juga. Apa itu contoh dari regulasi yang ada di masyarakat? Melanggar tata tertib lalu lintas, apalagi Ci? Tawuran, apalagi? Pencemaran nama baik. Ada lagi tambahannya?
minum alkohol ataupun melakukan yang namanya apa? Kekerasan terhadap orang. Apalagi? Seks bebas tuh. Seks bebas termasuk juga ya kan? Apalagi nak? Di masyarakat apa itu contoh dari regulasi? Gampang kan? Pertanyaannya kan? Diskriminasi, benar. Apalagi? Hah? Perampokan, pembulian, pembunuhan. Sudah tadi dijelaskan itu. Apalagi selain dari sana? Itu di masyarakat. Oke, contoh regulasi di keluarga apa? Hah? Kekerasan terhadap anak, Bu. Kekerasan terhadap anak, apalagi? Pilih kasih. Pilih kasih. Ya. Berlaku ya. Berapa kali pengalaman pribadi ya? KDRT terhadap istri ya kan? Apalagi? Ekonomi yang tidak stabil, terjadinya kesenjangan sosial, selingkuh. Oke, ya, itu adalah bentuk dari regulasi yang ada di dalam keluarga. Serta di sekolah sudah juga dijelaskan. Sekarang kita masuk ke regulasi di pemerintahan. Seperti apa itu? Regulasi yang ada di benar, korupsi ya kan, melakukan yang namanya korupsi besar-besaran, apalagi ketidakadilan hukum ataupun tidak kemerataannya antara hukum ya kan terhadap kelas menengah sama kelas atas. Apalagi melakukan yang namanya golput ya kan. Apa itu golput? Golongan putih. Oke, apalagi contoh regulasi di pemerintahan? Demokrasi yang tidak merata. Apalagi di pemerintahan? Seperti apa itu contoh regulasi yang ada di pemerintahan kita? Banyak kan contoh-contohnya kan? Apalagi? Penipuan. Apalagi? Banyak kan? Coba dulu sebutkan dulu satu-satu. Penculikan. No. Kita membahas tentang pemerintahan sekarang kan? Beda ya. Apalagi nak? Oke, demikian pembahasan ataupun materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Jadi, Bu, tujuan pra-supervisi ini dibuat yaitu untuk pengembangan diri seorang guru. Jadi, Bu, nanti di dalam pembelajaran itu saya ingin melihat apa yang harus saya berikan masukan untuk Ibu. Jadi, Bu, mau buat di kelas berapa, Bu? Di 11 pemasaran 1, Ibu. Hari apa, Bu? Pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Iya. Jadi, Bu, apalah tujuan Ibu membuat materi ini? Tujuan saya membuat materi ini adalah untuk mengembangkan keaktifan siswa. Materinya tentang apa, Bu? Materinya tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Iya. Jadi, Bu, Ibu ingin membuat apa? Menurut saya apa yang mau Ibu amati terhadap siswa ini? Yang ingin saya amati adalah keaktifan diri siswa tersebut, Ibu. Maksudnya keaktifan yang seperti apa? Yang mandiri, Iya. bekerja sama dan bertanggung jawab. Iya. Jadi, Bu, tujuan supervisi ini dibuat ya, Bu ya. Ini akan kita lakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023. Jadi supervisi ini bisa kita lakukan ya, Bu ya. Iya. Selamat pagi, Bu Tamba. Bu, pada hari ini kita akan melakukan pasca supervisi. Jadi, Bu, pada beberapa hari yang lalu Ibu kan sudah melakukan proses pembelajaran kepada siswa yang telah Ibu laksanakan pada hari Selasa ya, Bu ya, tanggal 28 Maret 2023 di kelas 11 PM1 pemasaran 1. Jadi saya sudah melihat, Bu,
anak-anak sangat antusias ya Bu ya dengan materi yang Ibu sampaikan itu. Anak-anak sudah belajar dengan baik. Jadi menurut Ibu, apa poin yang paling penting yang Ibu sampaikan terhadap anak-anak? Poin yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah supaya anak-anak tersebut bisa belajar secara mandiri, karena kan mereka menjawab secara baik ya Ibu. Jadi tidak perlu lagi yang adanya belajar kelompok. Mereka sudah sangat-sangat antusias di dalam mempelajari tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi ini, karena ini kan mengenai tentang aturan ya Bu, peraturan yang ada di lingkungan ataupun di masyarakat lah. Jadi kita siswa-siswa itu harus melakukan ataupun mematuhi segala aturan yang berlaku. Iya. Jadi Bu, bagaimana cara Ibu agar siswa itu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan? Oke, cara saya melakukannya adalah dengan memberikan beberapa contoh, karena kan ini kan aturan di dalam masyarakat. Jadi saya memberikan contoh yang benar-benar nyata yang terjadi di kehidupan diri siswa tersebut. Iya. Jadi Bu, saya sudah melihat bahwasannya materi yang Ibu sampaikan ini sudah ada menyangkut tentang P5 ya Bu, profil pelajar Pancasila itu. Jadi dalam P5 ini apa yang Ibu yang ingin Ibu kaitkan dengan materi yang Ibu sampaikan? Tentang kreatif ya Ibu, Iya. kreatif di dalam belajar ya Ibu. Seperti itu. Iya, jadi dengan kreatif mereka juga bisa ya Bu ya menjawab dengan baik ya. Apalagi materi yang Ibu sampaikan ini sangat berhubungan dengan sehari-hari. Secara tidak langsung mereka sudah mempraktekannya ya Bu ya. Iya. Jadi bagaimana pembelajaran yang ini yang ingin supaya murid itu menjadi lebih bagus lagi dengan materi yang sudah mereka pelajari dari Ibu? Oke, mereka melakukan seperti yang tadi, mereka akan melakukan yang namanya pembelajaran kepada siswa yang telah Ibu laksanakan pada hari Selasa ya Bu ya, tanggal 28 Maret 2023 di kelas 11 PM1 pemasaran 1. Jadi saya sudah melihat Bu, anak-anak sangat antusias ya Bu ya dengan materi yang Ibu sampaikan itu. Anak-anak sudah belajar dengan baik. Jadi menurut Ibu, apa poin yang paling penting yang Ibu sampaikan terhadap anak-anak? poin yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah supaya anak-anak tersebut bisa belajar secara mandiri, karena kan mereka menjawab secara baik ya Ibu. Jadi tidak perlu lagi yang adanya belajar kelompok. Mereka sudah sangat-sangat antusias di dalam mempelajari tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi ini, karena ini kan mengenai tentang aturan ya Bu, peraturan yang ada di lingkungan ataupun di masyarakat lah. Jadi kita siswa-siswa itu harus melakukan ataupun mematuhi segala aturan yang berlaku. Iya. Jadi Bu, bagaimana cara Ibu agar siswa itu dapat memahami materi yang Ibu sampaikan? Oke, cara saya melakukannya adalah dengan memberikan beberapa contoh, karena kan ini kan aturan di dalam masyarakat. Jadi saya memberikan contoh yang benar-benar nyata yang terjadi di kehidupan diri siswa tersebut. Iya. Jadi Bu, saya sudah melihat bahwasannya materi yang Ibu sampaikan ini sudah ada menyangkut tentang P5 ya Bu, profil pelajar Pancasila itu. Jadi dalam P5 ini apa yang Ibu yang ingin Ibu kaitkan dengan materi yang Ibu sampaikan? Tentang kreatif ya Ibu, Iya. kreatif di dalam belajar ya Ibu. Seperti itu. Iya, jadi dengan kreatif mereka juga bisa ya Bu ya menjawab dengan baik ya. Apalagi materi yang Ibu sampaikan ini sangat berhubungan dengan sehari-hari. Secara tidak langsung mereka sudah mempraktekannya ya Bu ya. Iya. Jadi bagaimana pembelajaran yang ini yang ingin supaya murid itu menjadi lebih bagus lagi dengan materi yang sudah mereka pelajari dari Ibu? Oke, mereka melakukan seperti yang tadi, mereka akan melakukan yang namanya Bagaimana kabarnya nak? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita ada baiknya kita berdoa dulu ya kan? Menurut kepercayaan masing-masing. Sudah? Berdoa dimulai.
absen ya.